Tadi sudah sisi Jepang, mungkin sekarang kita akan membahas soal taktikal, soal sisinya Indonesia, sisi timnas kita ya. Yos, ini kabar Miss Hilhers eh, dikabarkan, nggak dikabarkan, sudah dipastikan PSSI juga sudah memastikan kalau tidak akan bermain melawan Jepang ya. Tapi mungkin kita nggak perlu perdebatkan masalah dengan FC20 dan segala macam. Yang jelas kita akan bermain tanpa Messi Hilgers plus Ivar Yener yang juga akumulasi kartu kuning ya di laga melawan Jepang besok. Dan ini kan timbul pertanyaan, walaupun nggak ada Messi Hilgers, kita kan ada Kevin Dix, dan ini skema apa yang paling cocok di lini belakang, terutama di posisi backnya di lini belakang ya. Sintayong bisa pakai 5 back dan kayaknya akan mempertahankan dengan 5 back. Kamu melihat Jos, dengan tidak adanya Hilgers tapi kita dapat Kevin Dix, kamu melihat siapa saja yang dipasang di sana? Siapa di back kanan, siapa di back kiri, dan siapa yang di 3 back tengah, Yos? Iya, kita lihat memang ternyata debut lagi pemain bintang dengan kehadiran trio lini belakang menjadi tertunda ya, setelah kemarin memang Messi Hilgers jika memang tidak akan tampil untuk menempati timnas ketika melawan Jepang ya. Tapi ya memang kita tidak perlu berkurang kepercayaan diri karena memang satu pemain lagi kan sudah bertambah lagi, yaitu ada Kevin Dix yang memang sudah beres ya prosesnya sehingga dapat dimainkan ketika laga lawan Jepang gitu. Nah, kita lihat ya nanti praktis dengan tidak hadirnya Messi kan opsi terbaik mungkin ada di Rizky Ridho dengan Cisnobler ya. Selain nanti ada Jay Itzes yang sudah pasti akan masuk, damping nanti ada Kevin Dix, pemain baru yang akan menempati center back di sebelah kiri begitu. Pertanyaannya adalah ketika nanti karakter bermainnya begitu, karakter bermainnya masing-masing lawan juga disesuaikan. Kalau aku sih menurut memang Justin Hubner lebih berpeluang starter menghadapi Jepang ya, karena memang dengan karakter agresivitasnya ini lebih dibutuhkan ketika menghadapi Jepang gitu. Sementara nanti Rizky Ridho bisa dijadikan starter ketika menghadapi Saudi Arabia. Kenapa ya? Karena memang kita lihat karakter permainan Jepang ini kan tidak banyak mengandalkan tactical foul begitu, tidak banyak mengandalkan delay permainan, jadi otomatis hal yang masuk akal ya nanti kita melihat agresivitas Justin Hubner ini tidak akan sia-sia kalaupun nanti dipasang menjadi trio lini belakang atau trio center back ya. Sementara Rizky Ridho dengan pengalaman composure-nya atau ketenangan dalam hal bermain ini lebih cocok ditempatkan ketika nanti laga menghadapi Saudi Arabia, karena ya kita pasti tahu menghadapi tim Timur Tengah ini kan sudah pasti sangat ya dibutuhkan lah tim yang atau karakter pemain dengan sangat tenang ini kan selalu jadi andalan, karena kalau sedikit agresivitas nanti tentu akan menimbulkan banyak pelanggaran kemudian yang berujung bisa mendapatkan kartu begitu. Ini adalah salah satu ya sebenarnya variasi taktik yang cukup mewah di skuad timnas Indonesia, karena pemain kita punya banyak opsi untuk ditempatkan seperti apa dan bagaimana cara bermain. Pertanyaan adalah ya konsistensi Sintayong lagi untuk menerapkan siapa yang perlu untuk starting di lini pertahanan, kemudian juga nanti pemasangan pemain di starting line up itu menjadi hal yang sangat luar biasa nanti kalau kita lihat bahwa sangat menentukan. Bahkan kalau kita lihat nanti ini harusnya masyarakat perlu memantau setidaknya Hamin 1 jam atau Hamin 2 jam siapa pemain yang tiba-tiba nanti akan dimapas dia ke dalam line up di laga lawan Jepang di tanggal 15 nanti. Kalaupun nanti STY memang benar-benar kemarin mendengarkan ultimatum dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa harus mendapatkan 4 poin supaya bisa lolos ke ronde 4 setidaknya, ya tentu nanti harus dibuktikan bahwa kepercayaan diri pemain yang sudah tinggi ini juga harus dibuktikan dengan kesiapan pemain dan pelatih untuk menentukan starting 11 yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ya kalau dari lini belakang sudah pasti 3 nama tersebut, nanti lini tengah juga tidak ada jauh perbedaan. Hanya mungkin karena Ivar akumulasi kartu kuning ya otomatis mungkin opsi terbaiknya ada Nathan Chuaon ya. Sudah pernah dipasangkan di posisi gelandang tengah begitu. Kemudian nanti di depan juga bisa pasangkan Stripe di tengah, Ragnar di kiri. Nah, jadi pertanyaan adalah posisi wing kanan ini kan nanti ada masih debatable begitu, antara siap dipasang antara Eliano bisa dimainkan di posisi tersebut, ada Egi, ada Witan, kemudian nanti bahkan
Yakob dan Yance Sayuri pun juga peluang untuk dimainkan di posisi tersebut menggantikan Malik Rizaldi kemarin di laga sebelumnya di FIFA Internasional sebelumnya bermain sungguh bagus, tetapi memang ternyata mungkin ada cedera gitu, jadi sehingga tidak dipanggil atau belum dipanggil lagi ke skuad asuhan Citaem untuk match di FIFA Matchday kali ini. Komposisi nama-nama tersebut sebenarnya tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan dua laga kemarin ya. Aku Polisi memang selalu STY itu sudah mempunyai pakemnya, tidak ada kejutan lagi. Mungkin kejutan 1-2 pemain tidak masalah, tapi beberapa kali kalau kita melihat kejutan itu sangat banyak dirotasi ya, nanti tentu hasilnya tidak akan maksimal. Kita lihat nanti bahwa menjelang pertandingan kick-off, siapakah nama-nama yang seharusnya diturunkan di STY untuk menghadapi laga Jepang tanggal 15 nanti. Iya ya, ini memang sangat tricky ya. Aku pun misalnya kalau jadi staffnya Sintayong pun kalau ditanya ini cukup agak membuat harus berpikir dulu ya, nggak bisa kita langsung memutuskan, karena ya bagus kita pusing karena banyaknya opsi ya dengan adanya Kevin Dix ya, masuknya Kevin Dix karena jadi gini, mungkin secara ini ibarat main football manager ya, kalau berbicara chemistry pasti yang dipasang adalah Hubner, Jeitzes di tengah dan di kanannya Rizky Ridho. Itu karena tiga pemain ini sudah beberapa pertandingan dan juga sudah cukup lama ya bergabung, ketimbang memainkan Kevin Dix yang kamu bilang tadi sebagai back tengah sebelah kanan ya. Tapi ya nanti Sintayong pasti melihat tiap lini ya. Jadi misalnya di kanan Kevin Dix dipasang di kanan, dia akan berduel dengan siapa, di tengah Itzes akan berduel dengan siapa, begitu juga di kiri. Tapi kalau ada kecenderungan, memang aku lihat di beberapa laga di FC Copenhagen, terutama di Conference League, karena di Superliga Denmark itu juga nggak disiarkan di sini kan. Jadi Kevin Dix ini main di FC Copenhagen ini sebagai antara back tengah sebelah kiri atau full back sebelah kiri, dan dia punya kemampuan untuk overlapping yang bagus ya, dan dia pergerakannya itu ke dalam, jadi inverted karena dia main di kiri dengan kaki kanan. Sebenarnya ada opsi ketika dia main sebagai 3 back di tengah, dia back tengah sebelah kiri, back tengah sebelah kiri, dan back tengah sebelah kanannya itu Rizky Ridho, dan Hubner bisa didorong sebagai DM. Nah, ngomongin di lini tengah, sebenarnya aku agak kalaupun aku menyarankan ke Sintayong nih, itu kita paling nggak kita bermain dengan 2 DM, karena ngelihat lini tengah Jepang sangat luar biasa. Tadi disebutkan ketika tadi kita bahas soal Jepang, banyaknya winger, banyaknya attacking mid, kemungkinan besar mereka akan main dengan 2 attacking mid. Untuk kontra strateginya nampaknya kita cukup bagus untuk menggunakan dengan 2 defensive mid. Dan yang tersedia memang kalau defensive mid murni kita nggak punya ya, tapi yang tersedia mungkin Nathan bisa main di sana, Tom Haye juga bisa main di sana, dan Justin Hubner. Kalau Justin Hubner kan berarti dia nggak bisa main sebagai center back, jadi entah Kevin Dix, Rizky Ridho, Jeitzes di belakang, kemudian Hubner ditarik ke depan, atau kalau Hubner di belakang ya di tengahnya ada Nathan, Tom Haye, dan sebagai gelandang serang mungkin bisa Marcelino sebagai starter, tapi kita lihat nanti. Yang jelas aku pribadi tidak terlalu berekspektasi dengan laga ini, tapi ya Pak Erick Thohir juga sudah bilang target kita 4 besar tidak bisa diperdebatkan lagi. Nah, tinggal Sintayong berpikir nanti kalau kehilangan poin di sini pasti kan harus cari poin di pertandingan lain. Oke, sampai jumpa di sini. Semoga ya, kalaupun kita kalah, aku harap kita nggak akan kalah telak, tapi kita kalah dengan cara menyulitkan Jepang. Tapi harapanku ingin kita imbang lah, kita bikin kejutan untuk di dunia sepak bola dunia. Jadi kembali heboh media-media di dunia. Jadi ingat ya, ketika bulan September kemarin kita melawan Saudi Arabia dan Australia, kita nggak berekspektasi apapun,
Tapi hasilnya sangat luar biasa, 2 poin. Dan di bulan kemarin Oktober ekspektasi kita cukup tinggi, tapi alhasil ya tidak, sangat mengecewakan lah. Tapi kembali di bulan ini kita tidak berekspektasi. Mudah-mudahan hasilnya baiklah. Oke, yang kita harapkan terbaik untuk timnas kita. Apapun agama atau kepercayaan kalian, tetap doa untuk timnas Indonesia. Tuhanku dan Tuhanmu boleh beda, tapi tujuan doa kita sama untuk timnas Indonesia. Oke, semoga akhir pekan besok kita semua tersenyum, entah itu kemenangan atau hasil imbang, tambahan poin untuk timnas Indonesia. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bersama Gerbo di sini. Ciao. Jepang jangan garang-garang. Eksperimen bukan untuk tidak meraih 3 poin.